Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Nur Yasin dengan NPM 251040345, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Manajemen Bisnis Syariah, kelas D. Di sini saya akan menunjukkan video wawancara saya di kantor BSI atau Bank Syariah Indonesia, cabang Kalirejo, Lampung Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Darmawan Hasan. Posisi saya diamanahkan sebagai Kepala Fakultas Kalirejo di BSI katakan itu. Baik, pertanyaannya yang pertama adalah Apa yang membedakan antara bank syariah ini dengan bank konvensional lainnya? oke, ada beberapa yang dibedakan ya. Yang pertama terkait akad, kedua terkait dengan pengawasnya, pengawas bank, yang ketiga terkait dengan bagi hasil, yang keempat adalah terkait dengan pembiayaan. Saya jelaskan satu persatu ya. Yang pertama terkait dengan akad. Jadi di BSI ini ada beberapa akad negara, masyarakat tanah hijau dan lain sebagainya. Dan ini akad terkait dengan pembiayaan. Nah, kemudian kalau di konvensional sendiri akadnya akad umum, gitu kan? Ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah di BSI, di Bank Syariah ini ada namanya DPS, Dewan Pengawas Syariah. Nah, di konvensional tidak ada. Jadi gini, di BSI ini atau Bank Syariah itu ada namanya regulator. Yang pertama adalah Bank Indonesia, yang kedua OJK, ketiga kita DPS, Dewan Pengawas Syariah. Tugas Dewan Pengawas Syariah adalah mengesahkan produk-produk yang ada di BSI. Sedangkan konvensional hanya bank regulatornya adalah Bank Indonesia dan OJK. Itu setahu kami. Ya. Oke, yang ketiga terkait pendanaan. Dana ini adalah gini. Kalau di Bank BSI menghimpun dana, kemudian nanti ada namanya bagi hasil. Bagi hasil itu tergantung. Kalau BSI mengalami keuntungan, maka bagi hasil pun besar pada nasabah, kepada rekanan. Kalau kita sebut nasabah adalah rekanan. Namun tidak bisa dipatok berapa harus 5% setiap tahunnya, itu nggak bisa, karena mengikuti keuntungan BSI. Saat BSI lagi turun, lagi sedikit merugi, nah itulah bagi hasil yang bisa dinikmati gitu oleh nasabah. Yang bedanya sama konven, kalau konven dia bisa tetap. Jadi kalau bagi namanya bunga ya, bukan bagi hasil. Di bulan ini dia 5%, bulan yang akan datang tetap 5%. Jadi mengikuti suku bunga artinya. Oke, itu dana. Terkait dengan pembiayaan, perbedaan pembiayaan BSI dengan konven. Pembiayaan BSI ini kalau konven kan ada namanya suku bunga ya. Suku bunga ini, konven ini bisa naik turun, bisa naik, bisa turun. Tapi jarang terjadi penurunan suku bunga dalam pembiayaan. Itu selalu naik, rata-rata konven selalu naik. Nah, perbedaannya di BSI saat ini akad, contohnya saat ini akad per bulannya 5 juta sampai dengan lunas 5 juta. Misalnya tahun ini dia pembiayaan tenornya di 10 tahun, 1 sampai 10 tahun itu namanya marginnya, ini margin namanya ya. Kalau konvensional bunga, tapi kalau di BSI namanya marginnya tidak akan berubah dari 1 tahun pertama sampai 10 tahun terakhir dalam pelunasan tidak akan berubah. Itulah kelebihan
yang ada di Bank Syariah Indonesia. Baik, yang lagi? Produk apa saja yang terdapat di Bank Syariah? Oke, pertama saya bagi dua dulu nih. Untuk pendanaan dulu ya. Untuk produk pendanaan, yang pertama tabungan mudarabah, yang kedua tabungan wadiah, ketiga tabungan berencana, keempat tabungan pendidikan, kelima deposito, keenam sukuk, gitu ya, ketujuh tabungan haji. Oke, dan ada beberapa yang lainnya gitu. Itu yang produk pendanaan. Produk pembiayaan di BSI ini banyak. Pertama, pembiayaan pembelian rumah. Dua, pembelian mobil baru dan second. Ketiga, pembiayaan untuk kementerian ini karyawan kementerian yang bisa dibiayai oleh BSI, jaminannya hanya SK aktif. Gitu. Yang keempat, pembiayaan pensiunan. Yang kelima, pembiayaan kredit usaha rakyat, KUR namanya. Keenam, pembiayaan mikro. Ketujuh, pembiayaan bisnis. Kelapan, pembiayaan wholesale dan lain sebagainya. Yang ketiga terkait dengan pembiayaan bagi hasil, konsepnya itu bagaimana? Pembiayaan bagi hasil. Konsep pembiayaan. Oh, kalau pembiayaan sendiri. Kalau bagi hasil itu pendanaan, gitu. Jadi kalau mau gini, pembiayaan, apa konsep pembiayaan terkait dengan margin? Nah, itu yang tepat bahasanya, gitu. Ini apa pembiayaan berarti margin. Nah, pembiayaan terkait dengan margin. Ya saya ceritakan itu. Jadi kalau di bank BSI, itu tidak ada namanya bahasa bunga. Ya, bunga itu hanya ada di konvensional. Ya, itu tadi yang saya sampaikan. Kalau bunga dia bisa mengikuti suku bunga. Jadi suku bunga saat naik, gitu. Saat suku bunga turun, rada turun, tapi nggak terlalu jauh, pasti kenaikan suku bunga. Itu di konvensional. Kalau di BSI, yang tadi saya sampaikan, untuk margin tidak, untuk angsuran tidak akan berubah. Dari awal sampai dengan lunas tidak akan berubah. Dan tidak mengikuti suku bunga. Itulah pembiayaan BSI. Terus yang keempat, akad apa saja yang digunakan oleh Bank Syariah? Pertama, akad mudarabah. Kedua, akad musyarakah mutanakisah. Ketiga, akad istinhab. Kemudian dan rahim dan lain sebagainya. Yang kelima, produk apa yang dimiliki, yang paling diminati oleh nasabah saat ini? Ya, saat ini yang paling diminati adalah terkait produk dananya, produk haji. Jadi produk haji itu sekarang lagi gencar, apalagi di di kabupaten ini, produk haji ini sangat diminati oleh masyarakat karena mengambil porsi haji ya, untuk keberangkatan haji ya, yang dimana untuk pendaftaran haji hanya 25.500.000. Itu kita sudah dapat porsi haji. Itu haji, bulannya haji. Yang kedua, untuk pembiayaan saat ini lagi gencar-gencarnya adalah pembelian mobil baru, mobil second, begitu juga motor baru, motor second. Selanjutnya, bagaimana Bank Syariah mewujudkan kualitas terbaik dalam melayani nasabah? Baik, di sini kita adalah melayani maksimal untuk nasabah. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama adalah jika nasabah datang, kita layani dengan semaksimal mungkin. Kita layani dengan antusias, kemudian kita layani dengan sebaik sempurna mungkin. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ada BSI ini sekarang udah ada e-channel, produk e-channel.
e-channel itu apa aja sih? Kita cukup buka Android, Play Store, BSI, mobile terbaru. Kemudian kita langsung bisa lihat di mobil banking BSI ini sudah ada produk-produknya. Itu yang lagi digalakan oleh BSI. Jadi produk-produk BSI ada lengkap semua di sini. Kita mau beli apa aja di sini ada. Pertama mau beli GoPay, kemudian mau beli token, kemudian mau beli BPJS, kemudian mau beli LN, logam mulia, ada di sini semua. Sampai pembukaan rekening bisa di BSI Mobile Banking. Jadi BSI Mobile Banking ini sekarang udah canggih, setara dengan mobile banking BCA. Ini yang kita lagi gerakan oleh masyarakat di Indonesia, karena setelah memakai mobile banking ini semua dipermudah. Masyarakat nggak perlu lagi ngantri ke sini, dia cukup transfer aja, cukup transfer ke rekeningnya dia transaksi di sini. Gitu. Udah jelas, udah lengkap semua. Dan disitulah kita lagi tingkatkan terkait dengan BSI e-channel. BSI e-channel itu diantaranya mobile banking, kedua net banking, ketiga adalah itu tadi ATM, mesin ATM. Untuk yang terakhir, bagaimana harapan bank ini untuk ke depan? Ya, baik. BSI berharap bisa melayani masyarakat Indonesia, jangan Indonesia, seluruh dunia, dengan semaksimal mungkin dengan produk kita unggulan di bidang perbankan. Gitu. Produk kita di bidang perbankan, nah, yang saya sampaikan itu kita udah channel kita udah mendekati sejajar dengan bank-bank teratas. Demikian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.